Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi washabi wal ali. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Wa adkhilnal jannah wa najjina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dengan berbagai limpahan nikmatnya di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayat. Nikmat-nikmat inilah yang menjadikan kita hadir dapat duduk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi masjid kita yang tercinta. Apa yang menjadi harapan kita daripada renovasi ini berjalan lancar dan kita menjadi nyaman, lebih nyaman lagi ya. Ketika sudah selesai, sudah rampung, menambahkan kenyamanan dan khusyuan kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Hari ini kita akan membahas seorang sahabat. Disebut sahabat, iya sahabat. Disebut keluarga, iya juga keluarga. Ya, orang dekat, sangat dekat. Beliau hadisnya juga banyak, orang alim. Hadis yang beliau riwayatkan 2210 hadis. 2210 hadis. Ya, beliau ini saking banyaknya hadis yang dia miliki, dikatakan 1/4 hukum syariat ini dari beliau. 1/4 hukum syariat kita dapatkan riwayatnya dari beliau. Orang dekat Nabi, orang dekat dari Sayyidina Abu Bakar, ya. Orang dekat dari sahabat Abdullah bin Zubair, ya juga. Ya. Beliau alim juga. Banyak hadisnya, ilmunya banyak. Khususnya di dalam hadis-hadis atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan. Ya, hukum-hukum wanita, fikih wanita. Umurnya masih muda beliau. Muda sekali. Nabi wafat dia masih berumur 18 tahun. Siapa beliau? Beliau adalah Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kita hari ini membahas tentang Siti Aisyah. Ya, jadi beliau adalah Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Kuhafah. Abu Bakar bin Abi Kuhafah ini bukan nama asli. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Abu Kuhafah itu namanya Usman. Jadi kalau kita nak sebut dengan nama aslinya Abdullah bin Usman. Siapa khalifah Rasulullah yang pertama? Abdullah bin Usman, kita jawab. Tidak salah, tapi wong pasti ngomong salah. Mana ada Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Abdullah bin Usman, tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq, mana ada sahabat namanya Abdullah bin Usman? Abdullah bin Abbas katanya, Abdullah bin Umar, ada. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, ada. Abdullah bin Rawaha, ada. Abdullah bin Usman, nggak ada. Jangan-jangan kawanmu ini Abdullah bin Usman ini. Abdullah bin Haji Usman, kawan inti, tetangga inti, bukan. Itu Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Abu Bakar itu gelarnya. Ayahnya namanya Usman. Abu Kuhafah itu gelarnya. Hari ini kita membahas tentang Siti Aisyah yang bernama istri Nabi yang bernama Aisyah binti Abdullah bin Usman, atau pastilah kita lebih kenal binti Abi Bakar bin Abi Kuhafah. Jadi banyak orang-orang yang lebih dikenal dengan nama gelarnya. Ya, Abu Lahab, Abdul Uzza kita bilang. Siapakah nama paman Nabi yang tidak beriman dan suka berbuat zolim kepada Nabi? Abdul Uzza. Mana ada Abu Lahab, dia bilang. Mana ada Abu Lahab? Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul
Muthalib. Tapi tidak dikenal wong Abdul Uzza, mana ada, ngarang-ngarang kamu. Paman Nabi itu Hamzah, Abbas, tidak ada yang namanya Abdul Uzza. Abu Lahab, ya, Abu Lahab itulah nama aslinya Abdul Uzza. Sekali lagi, Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham ini? Abu Jahal. Abu Jahal dikenal oleh orang Arab Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Orang Muslim melihat dia dengan segala kebodohannya, dengan segala kekejamannya, kebijaksanaannya itu luntur karena kebodohan dalam memusuhi tadi. Dia kan kena kelewatan sampai seperti melewati batas, akhirnya jadi bodoh. Orang Muslim memanggilnya Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Cuman kalau kita sebut Amr bin Hisham, yang uang-uang tidak ngerti. Cuman kalau di zaman itu kenal. Di zaman Rasulullah tahu Amr bin Hisham. Kalau kita sebut di sini hari ini tidak tahu. Orang yang paling menganiaya Nabi namanya Amr bin Hisham. Siapa pula Amr bin Hisham ini? Kalau kita sebutkan gelarnya Abu Jahal, barulah dia tahu. Ada juga yang tobat. Ada juga yang tobat. Dulunya jahat, akhirnya tobat. Namanya Soher bin Harb. Siapa pula Soher bin Harb? Tapi kita sebut nama gelarnya Abu Sofyan. Oh, kalau Abu Sofyan tahu. Soher bin Harb ini namanya sudah geger nih namanya. Soher itu artinya batu. Harb itu artinya perang. Soher bin Harb, batu bin perang. Tapi mereka senang menamai dengan nama-nama yang demikian. Dengan nama-nama yang demikian, nama-nama yang mensimbolkan kegagahan, keteguhan, keras dan lain sebagainya. Maka tapi panggilan gelarnya Abu Sofyan. Kenallah kita Abu Sofyan, kenallah kita Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Bakar dan lain-lain. Kita kembali kepada Siti Aisyah. Beliau ini ada gelar Ummu Abdillah. Gelarnya Ummu Abdillah. Kok Ummu Abdillah? Padahal dia nggak punya anak. Sampai wafatnya Nabi tidak pernah punya anak dari Siti Aisyah. Hanya dari Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah anaknya namanya Ibrahim kalau tidak salah, meninggal juga. Yang anak Nabi Muhammad yang masih hidup itu berasal dari Siti Khadijah. Tapi macam mana disebut Siti Aisyah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Nabi namain Abdillah. Abdillah ini keponakannya. Abdillah ini anaknya Asma, Siti Asma. Abdillah bin Zubair. Jadi ada sahabat Nabi yang terkenal alim juga namanya Abdillah bin Zubair. Umi Abdillah bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Ayu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini bibinya, bibi Abdullah bin Zubair. Nabi kasih gelar Ummu Abdillah. Maksudnya Abdillah siapa? Abdillah bin Zubair. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan beliau lahir? Beliau lahir setelah Nabi diutus. Jadi Nabi ini umur 40 dapatkan misi wahyu dari Allah. Nah, 4 tahun atau 5 tahun kemudian lahirlah Siti Aisyah. Setelah Nabi diutus mendapatkan mandat Rasul, 4 tahun atau 5 tahun selanjutnya Siti Aisyah dilahirkan. Jadi masih sangat muda sekali. Beliau dan istri-istri Nabi yang lainnya digelari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Namun yang harus kita pahami, ibunya orang-orang beriman itu bukan berarti seperti ibu kita bisa cium tangan bebas, tidak. Ada persamaannya dengan ibu kandung kita, ada juga perbedaannya. Kalau dengan ibu kandung kita boleh cium tangan. Maksudnya dalam mahram, cium tangan boleh. Duduk berdua bercerita boleh. Kita nak apa keluh kesah dengan ibu kita, duduk berdua kita bercerita, ibarat kata menyendiri berdua boleh. Melihat hal-hal yang wajib ditutupi di depan umum, tapi di depan anak tidak apa-apa, wajah rambut, lengan, kakinya misalnya, betisnya. Kalau di luar kan aurat, hanya wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan yang lainnya wajib tertutup. Kalau depan ibu sendiri, ya boleh melihat kepalanya, melihat rambutnya, melihat lengannya, boleh.
Ya, ibu sendiri kalau dia meninggal kita boleh waris. Ya, kita boleh waris. Ibu sendiri wajib, ibu sendiri haram dinikahi. Ya kan? Haram kita menikahi ibu sendiri. Makanya akhir zaman ini ibu sendiri itu samalah dengan ibu mertua juga ya. Ibu mertua juga haram dinikahi. Jadinya mahram dengan ibu mertua kita itu tidak batal wudhu. Kita salaman boleh, cium tangan boleh. Ya. Haram kita nikahi ibu mertua sama kayak ibu kita. Ya, jatuhnya. Kita juga wajib bakti sama dia, baik sama dia. Ngapo? Dia orang yang sudah sukarela menyerahkan anaknya untuk kita. Anak yang dibesak dengan penuh perhatian, cinta kasih, dengan baik biaya yang tidak sedikit diberikan kepada kita. Jadi ada orang ngomong, kita wajib tidak bakti sama mertua? Ya wajib juga ibu mertua, ayah mertua, bakti juga gitu. Ngapa? Dia menjauhkan anaknya yang udah dibina, dibimbing dengan baik, diserahkan kepada kita sebagai bentuk terima kasih. Kita juga baik dengan mereka, bakti dengan mereka. Nah akhir zaman ini luar biasa, kita nonton di TV, di medsos, ada yang berselingkuh. Selingkuh bela berdosa dengan ibu mertua. Nah, auzubillah min zalik. Ngapa macam ini ya akhir zaman udah. Pala di pojok, kaki di pojok, pala di bawah lah, sudah kacau ya apa namanya? Keanehan yang luar biasa nih ya nih. Yang apa namanya? Budak kecil bisa menculik budak yang lain, ambil motuskan organnya dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Kadang kita jengok mungkin binatang pun tidak akan pernah berlaku seperti ini. Dengan ibu mertua sendiri kejadian anak kecil yang tak berdosa diambil hidupnya, nyawanya untuk cuman duit. Nauzubillah min zalik. Akhir zaman. Ya, kepala di bawah, kaki di pucuk, udah terbalik loh. Nah, itulah ibu wajib dihormati juga, wajib berbakti. Nah, bedanya dengan istri Nabi, ibunya orang beriman, istri Nabi ibunya orang beriman. Bedanya ibu orang beriman dengan ibu kandung, ya, kita tidak mewarisi dari dia. Dah kata warisan. Ini nak dibagi berapa orang beriman di sini, nak dibagi hartanya, dah bakalan cukup. Ya, kita tidak mewarisinya. Juga kita apa namanya? Bukan berarti kita jadi mahram sama dia. Bukan berarti boleh salaman, boleh melihatnya tanpa hijab. Nah, tetap seperti wanita yang asing lain. Haram. Menyendiri berdua bercerita ngomong tidak boleh. Nah, waris juga tidak boleh. Yang sama apa? Yang sama dengan ibu kandung adalah haram dinikahi. Jadi kalau Nabi sudah meninggal, istri Nabi itu tidak boleh ada yang nikahi, haram hukumnya. Dan yang kedua, wajib dihormati. Itu baik kesamuannya. Itu baik kesamuan Ummul Mukminin dengan ummi kandung. Kesamuannya cuma dua. Apa? Haram dinikahi, wajib dimuliakan dan dihormati. Adapun yang lain seperti batal wudhu, batal, tetap sama cak wanita biasa. Waris mewarisi, tidak waris mewarisi. Bolehkah memandangnya tanpa hijab? Tidak boleh. Cuman dalam dua hal persamaannya. Di dalam haram menikahinya dan wajib menghormatinya. Nah, jadi beliau adalah termasuk ummul mukminin dengan dalil firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Nah, beliau menikah diresmikan ya, akad diresmikan itu di umur 6 tahun. Tetapi tinggal dalam hubungan rumah tangga di umur 9 tahun. Marilah kita kesampingkan pemikiran orang akhir sekarang ini, bahwasanya Nabi menikahi yang masih umur di bawah umur 9 tahun. Itu kalau kita belajar fikih sudah akil balik. Wanita, kapan wanita haid pertama kali? Umur paling minimal haid terjadi di umur 9 tahun. Haid itu paling minimal umurnya 9 tahun. Makanya kita ini untuk anak-anak perempuan umur 9, umur 10 ya udah dilatih dengan hijab, udah dilatih pakaian panjang, udah dilatih pakai jilbab. Kalau pacar dari 7 tahun, 8 tahun, ngapa? Bukan umur 10, 11, 12, bukan. Nanti kalau udah SMP, mau SMA kelas 1 baru pakai jilbab, beda. Ya, karena umur 9 sudah
akil balik. Haid itu minimal ya, ada mungkin baru umur 10 sudah haid, ada yang umur 11, ada yang 12, tapi minimal bisa terjadi keluarnya darah dari umur 9 tahun. Makanya dari sejak dini kita biasakan, karena kalau sudah dia balik misalnya 9, dia berarti dia sudah balik, catat dosa-dosanya. Ya, kalau dia tidak terbiasa berhijab dengan pakaian muslimah yang lengkap, ya kesian juga wong tuanya menanggung dosa. Jadi mulai dari 9 tahun kurang ya bolehlah, 7 tahun, atau mungkin dari balita pun tidak apa-apa. Pembiasaan dengan syariatnya Rasulullah. Tidak kenalkan hijab, SD sudah pakai hijab ya. Baik. Nah, di negara kita ada umur undang-undang ini di bawah umur sekian belas tahun, itu masih di bawah 15 tahun masih di bawah umur, 14 tahun masih di bawah umur. Itu adalah hukum buatan manusia. Itu hukum manusia. Apabila ada kejadian wanita 16 tahun atau ini pelaku kejahatan 16 tahun di Eropa juga dianggap masih di bawah umur. Itu adalah hukum manusia. Hukum manusia yang lain pun nikah muda ada. Adat istiadat nikah muda ada. Carilah di pelosok-pelosok. Umur berapa tahun? Nyai kita nganten. Umur 13, umur 12, umur 14, banyak yang udah nikah. Sehingga nanti kalau dia udah jadi nenek, dia sudah masih bisa lihat cucu cicitnya. Kenapa? Dia nikah sangat muda. Jadi ketika cucunya pun menikah, cicitnya menikah, umurnya masih ada. Umurnya belum terlalu tua. Makanya itu rahasianya. Ngapa nyai-nyai kita ini masih sampai bercucu, bercicit? Iya, karena dia nikahnya muda. Umur 12, umur 13, umur 14. Tidak. Apakah melanggar hukum ya kalau kita nak melalui hukum-hukum yang dibuat ini ya? Belum di bawah umur itu berarti. Nah, maka ini hukum menikah di bawah umur itu adalah hukum yang dibuat manusia. Hukum dari Allah kapan boleh menikah? Sudah akil balik 9 tahun ketika datangnya haid. Kita ada pertanyaan kedua. Baiklah, masalah hukum. Namun ini adalah disebut pernikahan dini. Pernikahan dini tentu mentalnya belum mampu ya. Kita jengok zaman sekarang mentalnya memang belum mampu. Jangankan umur 9, umur 19 mentalnya belum mampu. Zaman sekarang umur 29 mentalnya belum mampu. Ya dak, masak belum bisa. Ya, ngurus suami belum bisa. Dak pernah bantu ibunya, dak pernah. Bantu ayahnya dak pernah. Sehingga ketika menikah repot suaminya harus cari ART. Punya anak repot suaminya harus punya babysitter dan lain-lain lah. Kalau zaman dulu 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun mandiri, sudah bantu ibu masak-masak di dapur. Mandiri, sudah bantu nyiapkan sarapan buat ayah. Ya. Akhirnya dia punya ini adik-adik yang lanang-lanang mandiri, adik-adiknya yang lanangnya bisa disiapkan bajunya, dicucikan baju, dijemurkan. Ya, zaman dulu mandiri, masalah mental tidak jadi acuan. Zaman sekarang saja yang memang mentalnya ada pernikahan dini mental. Ya zaman sekarang. Nah, umur 25 sekalipun kalau memang tidak ada pembiasaan mandiri disiplin dari orang tua, tetap manja itulah. Makanya sekarang ini ada kesetaraan gender. Perempuan tidak boleh dipaksa-paksa laki-laki. Perempuan tidak boleh disuruh ini dan itu. Itu bukan kesetaraan gender, itu adalah apa namanya kalau kita nak omongkan pelesetan dari belum mandiri. Belum mampu untuk apa? Untuk melayani orang tua, melayani suami, belum mampu. Tidak bisa masak, tidak bisa. Ya, bisanya cuma air hangat sama Indomie, baik bisanya. Ya, tidak bisa, apalagi ada GoFood apa segala macam, tinggal pesan-pesan aja. Ya. Ngurus anak tidak bisa. Nikah harus ada babysitter. Satu anak, satu babysitter dan lain-lainnya. Yang disaksikan juga di televisi artis-artis. Punya ART, punya ini, punya itu. Akhirnya pola pikirnya tidak mandiri. Nuntut ABC cuman diri sendiri tidak katik
berkualitas. Makanya dikatakan mentalnya sangat jauh sekali dibandingkan wanita zaman dahulu. Nomor 9, umur 11, umur 12, mandiri, bisa mengurus rumah, bisa membantu orang tua, melayani ayahnya, melayani suaminya, melayani anaknya, melayani adik-adiknya. Umurnya masih belia, muda belia. Makanya kalau kita katakan kok Nabi menikah dengan di bawah umur, tidak di bawah umur. 9 tahun sudah akil balik. Batasan 9 haidnya wanita itu minimal 9 tahun. Namun apakah 9 tahun itu belum memiliki mental, belum punya kualitas untuk menjadi istri zaman sekarang? Kalau diukur dengan zaman sekarang, iya. Umur 19, umur 25 pun masih belum mampu. Tapi zaman dulu, umur belasan sudah mandiri. Kita tahu sahabat umur belasan sudah menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Begitu juga yang wanitanya sudah menjadi pendidik-pendidik yang berkualitas. Ibu-ibu rumah tangga yang berkualitas. Ya, jadi 6 tahun nih baru memang diresmi akad nikah ya. Itu memang masih di bawah umur 6 tahun. Namun ketika Nabi tinggal satu rumah umur 9 tahun, sudah tidak di bawah umur lagi. Jadi jangan pernah kita menerima hati kita apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Kenapa dia mengatakan A, B, C Nabi Muhammad? Itu karena dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi itu pernah cerita. Jadi Nabi itu mengatakan, aku pernah mimpi. Jadi dia pacak nikah dengan Siti Aisyah itu, dia cerita dulu pernah mimpi. Sudah lihat. Kalau zaman sekarang lihat di mana? Di medsos. Wah, fotonya udah lengkap dari kanan kiri pojok bawah wanita zaman sekarang. Kita nak cari tahu cak mano si anu. Jengok baik tinggal medsos tahu namanya. Aduh lengkap pojok bawah, rai belakang. Di-upload kalau. Nah, kalau Nabi Muhammad pernah lihat Siti Aisyah, bukan di medsos, di mana? Dalam mimpi. Aku melihat engkau dalam mimpi. 2 kali kata Nabi. Ya, aku melihat engkau itu diselubungi oleh sutra. Sepotong sutra yang menyelubungi engkau. Kemudian ada suara dalam mimpi itu, dia berbunyi, ini istrimu. Bukalah. Suara itu berkata, ini adalah istrimu, bukalah. Pas Nabi buka, Siti Aisyah. Faidah iya anti, tiba-tiba yang aku buka itu wajah kamu wahai Aisyah. Nabi ceritakan pada Siti Aisyah. Nabi berkata, jika ini kehendak Allah pasti akan terjadi. Jadi Nabi sudah lihat dalam mimpi. Nah, pernikahan beliau terjadi ketika Siti Khadijah meninggal. Ada seorang wanita, ini kalau dalam cerita ini pacak kita jadikan mirip-mirip pacak nyomblangi. Dia comblangi Nabi, dia carikan. Dia yang mesankan kepada Abu Bakar bulak-balik sampai jadi. Dia ini bernama Haulah binti Hakim. Nabi punya sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un punya sahabat punya bini istri namanya Haulah binti Hakim. Nah, setelah wafatnya Khadijah, dia pernah bertanya, ya Rasulullah, ala tatazawwaj. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu mau menikah? Tidakkah engkau mau menikah, wahai Rasulullah? Kata Haulah. Nabi bertanya, siapa? Kalau saya menikah dengan siapa? Kamu mau perawan atau janda, wahai Rasulullah? Ditawarkan. Ada perawan muslimah, ada juga janda muslimah. Pilih yang mana? Siapa yang perawan? Yang perawan adalah putri daripada orang yang paling dicintai oleh engkau. Makhluk Allah yang paling engkau cintai, yang paling dekat dengan engkau, putri dia. Putri daripada Abu Bakar. Aisyah binti Abi Bakar. Siapa yang janda? Yang janda namanya Saudah binti Zam'ah. Kata Nabi, kata Haulah, ini Saudah sudah beriman, mengikuti ajaranmu, mengikuti agamamu. Baik, kata Nabi Muhammad, coba disebutkan kepada mereka berdua. Aku memiliki minat kepada coba yang ini tanya, yang itu juga tanya. Kata Nabi Muhammad, pesan kepada Haulah ini. Baik, kita kesampingkan cerita Siti Saudah karena kita sedang fokus ke Siti Aisyah. Akhirnya dia pergi ke rumah Abi Bakar. Dia mendapati Ummu Ruman. Ummu Ruman ini uminya, istri Abu Bakar, namanya Ummu Ruman. Dia berkata, jadi langsung dia itu mengucapkan selamat langsung. Ya, "Madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah."
Wahai Ummu Ruman, keberkahan dan kebaikan apa yang Allah masukkan, hantarkan ke rumah kalian? Wah, langsung diselamat-selamati. Oi, keberkahan apa, kebaikan apa, mimpi apa kamu nih semalam? Kayak kita bahasa kita tuh cak itu. Hei Ummi Ruman, mimpi apa keluarga kamu nih semalam? Masya Allah nian. Ya, apa itu? Bingung Ummi Ruman, ada apa? Ya, arsalani Rasulullah akhtubu alaihi Aisyah. Saya diutus Rasulullah untuk meminang Aisyah untuk beliau. Apa kemudian jawaban Ummi Ruman? Saya senang, tapi mari kita tunggu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini seperti tidak percaya sama itu. Tidak percaya itu bukan dah galak, seperti nian apa? Bener nian apa? Hampir tidak percaya mau dijadikan besan sama Rasulullah. Tunggu Abu Bakar datang ya. Nanti sebentar lagi Abu Bakar datang, kata Ummu Ruman. Pas Abu Bakar datang, ketemulah dengan Haulah tadi. Haulah bilang, "Hai Abu Bakar, betua. Jadi sama kayak tadi, betua niannya. Mimpi apa keluarga kamu, ini kebaikan apa semalam ini?" Ya. Aku diutus Rasulullah untuk meminang Aisyah. Abu Bakar berkata, seperti tidak percaya, bukan tidak galak, cuman seperti tidak percaya. Apakah pantas? Anakku ini apakah pantas? Ini Rasulullah. Macam mana Khadijah ini? Khadijah itu paket lengkap, paket komplit, super komplit, kaya, tegar, supportnya luar biasa. Nabi sih kok baik pendampingnya, kuat Nabi. 13 tahun mendapatkan aniayaan daripada orang-orang Quraisy, caci maki, fisik dan verbal. Belasan tahun Khadijah di belakangnya, mensupportnya, penopangnya, kuat Nabi Muhammad. Makanya katanya orang-orang kuat itu pasti disupport oleh pendamping yang luar biasa. Kita tidak ada muji, kita bukannya setuju secara politik, bukan. Pak Harto waktu didampingi oleh Ibu Tin luar biasa kuat, tidak ada goyah dia. Pak SBY didampingi oleh Ibu Ani ya, luar biasa. Ibu Ani meninggal, rapuh beliau, rapuh ya. Presiden sekarang ini kita suka atau tidak suka kita dengan dia, ya macam-macam yang masuk pada beliau, caci dan maki dan lain sebagainya. Ya mungkin salah satu resep beliau tetap tahan itu ya gara-gara support dari rumah, dari seorang istri. Jadi beliau tetap tegar. Kalau modelan kita di mana-mana ya, di medsos kadang rakyat dewek sudah tidak kasih hormat lagi dengan pemimpin negara. Ya mungkin kita sudah turun ya. Namun beliau mungkin salah satu sebabnya adalah support. Ya. Wallahu alam. Berbaik sangka. Di mana-mana orang yang kuat, yang tegar pasti didampingi oleh wanita yang menopang dengan baik. Siapa namanya? Pak Soekarno, ada Ibu Fatmawati di samping. Semuanya. Rasulullah ada Siti Khadijah. Ya, setiap orang-orang yang kuat biasanya kalau ada doa ibu, doa istri yang soleha yang begitu yang selalu menopang dia, mensupport dia. Jadi belasan tahun Nabi itu kuat, tegar. Nah sudah meninggalnya Siti Khadijah, kata Abu Bakar, apakah ada pengganti? Apakah pantas Aisyah? Masih kecil, masih muda. Apakah pantas? Kemudian ya, dia itu Aisyah adalah putri dolornya dewek. Aku ini dolor Nabi. Aku dengan Nabi ini pecah dolor udah. Apakah pantas anakku menjadi istrinya? Ya, akhirnya Haulah ini pulang lagi ke Nabi Muhammad. Abu Bakar ngomong ini. Nah, kata Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, anta akhi fil Islam wa ana aku. Saya adalah saudaramu dalam agama. Kamu pun juga saudaraku dalam agama. Kita berdolor dalam agama. Namun dalam darah tidak kate persaudaraan. Maksudnya tidak kate saudara, hubungan darah. Berarti anakmu juga boleh kunikahi. Kita ini saudaranya dalam iman, dalam akidah. Waiblah tu kata seruhuli, dan anakmu pantas, cocok untuk aku. Ya. Akhirnya balik lagi ke Abu Bakar. Diceritain lagi. Apa kata Abu Bakar? Panggil ke sini Rasulullah, langsung panggil, tidak pakai panjang-panjang, panggil Rasulullah, kemudian dinikahkan. Nah, di umur 9 tahun ketika beliau akan diserahkan kepada sang suami,
Ini ceritanya. Ya, jadi beliau ini umur 9 tahun, itu ibunya teriak-teriak manggil. Dia lagi main dengan anak-anak sebayanya, umur 9 tahun. Remaja tetaplah remaja. Main apa? Main ayun-ayunan. Ya, main ayun-ayunan, mungkin main masak-masakan kalau zaman sekarang. Tapi zaman sekarang luar biasa mainannya, ya Allah ya. Pasang HP, dia joget sana kemari, aduh ya. Kami pernah naik motor lihat, ya melirik ke sebelah, dia lagi mainin tangan. Anak-anak remaja, perempuan. Apa yang ditirukannya, apa dia kayak ini, wallahu alam. Ini sudah lama-lama bisa ngerusak ya. Menghilangkan rasa malu ya. Di pinggir jalan apa segala macam. Kita sekarang lihat uang sudah tidak peduli dengan manusia. Yang penting eksis, yang penting viral konten dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang aneh nih ya Allah, kadang-kadang ngicak ini ya zamannya. Ibu-ibu sudah tua disuruh mandi malam-malam di TikTok, itu kan kita tahu ya. Mudah-mudahan segera disadarkan lah yang punya ini, kesian. Ibu-ibu tuh dibuat berbakti, kita berbakti, bukan kita dijual dengan cara yang cak itu. Nauzubillah. Ini bukan anak yang baik, ini anak yang paling durhaka, anak yang paling durhaka. Ya, demi ekonomi kita pegawai banting tulang, peras keringat untuk ekonomi, bantu ibu cukup jadi ratu di rumah, bukan ibu disuruh bikin konten, wal iyazubillah. Toyib. Jadi dia mainnya bukan main zaman sekarang, main ayunan ya. Normalnya remaja zaman dulu lah. Itu ibunya datang, dia dengan teman-temannya. Ibunya datang, apa yang dia mau aku tak tahu, kata Siti Aisyah. Ya, dia ibunya teriak manggil aku, lalu aku datang, ya, ada apa Umi? Ditarik tangan aku, ya, dibawa ke depan pintu rumah. Itu masih tersengal-sengal napas aku. Sampai napas aku reda, ya, diambil banyu sedikit, ya, diraupin sedikit, diusap dikit rambutnya, dibasahin dikit, ya, kemudian dimasukkan ke rumah. Ternyata dalam rumah sudah rame ibu-ibu mama dede, ibu-ibu kampung. Wah, ini pengantin, kayak gitulah. Istilah ini kalau kita zaman sekarang ini, ya ampun, pengantinnya sudah datang, ya. Ayo diaisin, ayo di make upin. Istilah kita, kalau kita kan begitu ya. Wah, udah pengantin sudah dekat-dekat hari H, dilolorin, diapoin ya. Ibu-ibu Ansor. Ibu-ibu kan ibu-ibu mama dedek, bukan ibu-ibu Ansor. Wah, udah dimasukin ini Siti Aisyah ke dalam rumah. Ibu-ibu Ansor sudah rame. Dan mereka mengucapkan doa. Kita tahu lah ya, ibu-ibu kalau kumpul kan suka rame-rame ya. Tapi mereka rame-ramenya dengan doa. Apa katanya? Alal khair wal barakah ala khairin ta'ir ya. Segala kebaikan, segala keberkahan, puncak dari segala kebaikan ini. Ya, ini pengantin sini akhirnya didandanin lah. Didandanin ya, ketika tiba waktu duha Nabi Muhammad tiba dan diserahkan kepada beliau di umur 9 tahun ya. Nah, Siti Aisyah pernah mendapatkan salam dari Jibril. Salam dari Jibril. Kata Nabi Muhammad, entah Siti Aisyah mungkin tidak lihat ya. Nabi Muhammad berkata, ya Aisyah, hadza Jibril. Ini Jibril yukri'uki salam, mengucapkan salam padamu. Entah di mana Jibrilnya, wallahu a'lam. Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam. Faqultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Siti Aisyah itu gudangnya ilmu-ilmu agama. Termasuk apalagi ilmu syariat kewanitaan. Ilmu-ilmu yang lain pun luar biasa, bahkan dikatakan dia itu hadisnya banyak sekali. 1/4 hukum syariat bisa dipetik dari Siti Aisyah. 1/4 hukum syariat dipetik dari Siti Aisyah. Ya. Nah, bukti-bukti atau cerita-cerita sedikit tentang kealiman beliau. Pernah suatu wanita bertanya pada Nabi, seorang wanita, tentang masalah kewanitaan, bagaimana mensucikan dari haid, mensucikan bekas yang menempel, yang noda yang menempel itu cak mana coronya. Nabi menjawab, tapi dia tidak paham dengan satu jawaban. Nabi nak ngulang untuk kedua kali, malu Nabi, sungkan. Akhirnya Siti Aisyah yang datang. Sini biar aku yang jelaskan. Jadi masalah kewanitaan ini, makanya Nabi istrinya banyak.
Nah, ini yang pertama. Jadi jangan juga kita singkirkanlah apa yang dikatakan oleh, jangan sekali-sekali biarkan itu meracuni kita. Nabi istrinya banyak, selir lagi katanya. Tidak, Nabi bukan rajo, bukan selir-selir, ini istri Nabi. Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat istrinya ada 9. Ketika Nabi wafat, istrinya 9. Beberapa wafat sebelum Nabi wafat. Ada yang duluan meninggal, Siti Khadijah dan lain-lain. Ada 2 atau 3. Nah, ini mereka memang Nabi, pernikahan Nabi bukan karena syahwat. Perawan satu-satunya yang dinikahi Nabi hanya Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah itu pernah ngebanggoi depan Siti Fatimah. Saya lebih baik dari ibumu. Saya adalah satu-satunya perawan. Perawanku adalah diambil oleh Nabi. Siti Fatimah agak jengkel, nanya dengan Nabi Muhammad. Abi, ayah, katanya dia lebih baik karena perawannya diambil oleh engkau. Bilang sama Aisyah, perjakanya Nabi siapa yang ambil? Oh iya. Baik, katanya. Pas sekali ketemu Siti Aisyah bilang, saya lebih baik dari ibumu. Perawanku adalah diambil Nabi Muhammad. Ya, perjakaan Nabi Muhammad siapa yang dapat? Wah, tidak baca ngomong lagi. Siti Aisyah diam, tak bisa ngomong. Cuman Siti Khadijah satu-satunya yang mendapatkan keberjakaan Nabi. Nah, kenapa? Karena tujuan Nabi menikah, kalau emang tujuannya syahwat hawa nafsu, pasti Nabi pilih yang cantik, yang paling cantik, yang paling muda. Setiap nambah istri mungkin lebih muda dari yang sebelumnya, lebih muda dari yang sebelumnya, lebih cantik. Tapi Nabi tidak, yang dinikahi janda, yang dinikahi muslimah, yang butuh ditolong, yang dinikahi anak-anak daripada pemuka kaum, suku ini suku itu, diselamatkan putrinya, dinikahi. Berkat itu kaumnya masuk Islam, berkat itu kaumnya beriman. Tidak perlu perang banyak-banyak. Nah, itulah misi-misinya Nabi, ya, diantaranya untuk membantu wanita-wanita tersebut. Yang kedua, untuk penyebaran dakwah juga biar supaya lebih gampang misi Nabi. Kemudian juga untuk menampung ilmu syariat yang tidak terbatas ini, khususnya ilmu kewanitaan. Lanang tidak mungkin nanyo masalah haid, nanyo sama Nabi, tidak mungkin. Dia tidak haid, dia tidak nifas, tidak mungkin nanyo. Ya kan? Kadang-kadang kita apa yang ada di rumah kita tidak tahu. Ya, selama 12 jam, selama 10 jam bini kita itu di rumah jungkir balik dengan bersih-bersih, dengan beres-beres, anak nangis, anak nakal, pecah barang, kita tidak tahu. Kita tahu-tahu balik ke rumah pengen tenang. Ya, apalagi masalah-masalah yang sensitif yang ada di dalam tubuhnya yang namanya haid. Ya, kita tidak bakal sadar. Kita tidak bakal notice dengan itu, tidak peduli gitu. Makanya sahabat pun juga namanya lanang. Ya Rasulullah, cak mana hukum haidnya istriku gini. Dan dia pun akan malu juga nanya depan wong. Masalah pribadi istri dia. Makanya itulah pentingnya istri-istri Nabi tadi, untuk menampung ilmu Nabi. Kalau dah kata istri-istri Nabi, mungkin sampai sekarang perempuan-perempuan kita, ya istri kita, ya anak gadis kita, tidak benar dia ngurusi haid, nipas, mandinya, segala macamnya kacau, penghitungannya kacau. Ya dah, ustadz beda semuanya paham masalah haid ini. Tidak semua tanya masalah ini, tidak semua. Mesti ustazah juga yang ngalamin juga. Maka hukum-hukum kewanitaan yang banyak ilmunya itu ya para istri Nabi. Karena mereka akan bertanya, karena mereka juga mengalami. Seperti yang terjadi. Ya, kalau wanita yang lain nak nanya dengan Nabi, malu juga. Kalau istri Nabi, suami istri tidak katik batasan, maka dia akan bertanya dengan santai, bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, itulah daripada hikmah daripada pernikahannya Nabi, di antara hikmah-hikmahnya. Dan itu khususnya, ada yang disebutkan khusus Nabi. Kalau kita maksimal 4. Itu kalau kita mampu. Sikok bayar saro ya tidak usah 2. Ya, itu adalah syariat yang jika mampu. Makanya ada ustadz kita mengatakan poligami itu adalah pintu. Ini kuncinya. Ini adalah kuncinya.
Silakan kamu mampu, ambil kuncinya, buka, masuk. Satu pintu kurang, pintu yang kedua sampai 4 pintu. Kalau kamu tidak mampu, satu saja jadilah. Tidak usah dipaksakan. Karena apa namanya ya, kadang-kadang kita sikok baik dengan segala macam problematikanya, apalagi nak 2, 3 dan 4. Tapi kalau mampu secara mental, mampu secara finansial, silahkan. Sebuah syariat yang dihalalkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah pernah ditanya. Makanya kalau yang ngalami dia dewe itu jawabannya itu lengkap. Keseharian dia mungkin dari situ. Apakah orang berpuasa boleh mencium istri? Nah, ini kalau pertanyaan di zaman sekarang kita tidak bingung lagi. Ya boleh baik, ngapain? Kalau zaman dulu kan di saat wahyu masih turun, tentu saja masalah agama ini belum dibukukan dengan lengkap seperti hari ini ya. Hari ini kita nak buka bab haid, bab puasa, bab apa lengkap udah. Mau segala mazhab lengkap, mau ulama dulu, ulama baru ada. Nah, zaman dulu mereka bertanya, apakah orang puasa boleh mencium istri? Ya, apa jawaban Siti Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi mencium istrinya. Beliau lagi puasa. Beliau berpuasa dan beliau mencium istrinya. Nah, berarti mencium istri ketika puasa boleh-boleh saja. Tapi dengan syarat ciuman sayang, ciuman kasih sayang, ciuman rahmat. Kalau dengan hasrat ya jangan. Tentu akan mengurangi nilai puasanya. Dari mana beliau mendapatkan ini? Ya mungkin dari pengalaman dia sendiri. Rasulullah mencium dalam keadaan dia puasa. Dari mana dia nyingok? Ya mungkin itu bukan nyingok baik, cuman pengalaman dia. Ya. Nah, dari inilah tahu kita bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan, dengan rumah tangga dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu adalah orang yang tidak mau dibuka. Dipuji-puji tidak mau. Beliau ini hebat nian. Kalau nak itu beliau ketika dipitnah itu yang membersihkan Allah. Dari 7 lapis langit turun ayat 11 ayat membersihkan Siti Aisyah dari segala tuduhan. Siti Aisyah ini dituduh berbuat yang tidak baik dengan sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal dalam perang Bani Mustalik. Dalam sejarah itu terkenal ceritanya namanya hadisul ifki, berita bohong. Ceritanya, jadi beliau ini terlambat. Ya, ada banyak versi terlambatnya karena buang air atau karena ada bendanya yang hilang, jadi dia terlambat. Nah, yang bawa tandu dibawa di onto kan, tandunya ini karena betino, yang bawa gagah-gagah, ada uang, tidak kati uang, dia tidak ngerasa, diangkat-angkat aja itu tandunya, jalan. Ketika kita tahu tadi tidak boleh memandang aurat apa wajahnya kan, jadi mereka tidak nanya, ada tidak Siti Aisyah? Tidak sopan, langsung aja. Ada uang kati uang tuh tidak ada beda jauh. Ya lanang uang 4 bawa, langsung bawa kan. Nah, ketinggalan Siti Aisyah. Nah, Sofwan bin Mu'attal ketinggalan juga. Langsung disuruh naik ke tunggangannya. Silakan. Tanpa ngomong sepatah kata pun, cuma mempersilakan, dia tuntun. Tidak kado nak ditinggal. Tidak, ini kan darurat. Masa ditinggal? Tunggu, kayak kita pesen Grab. Dah ada Grab zaman itu. Tunggu, saya panggil dulu Nabi Muhammad atau siapa kamu punya saudara ya. Tidak ada, bisa jauh di perjalanan perang. Akhirnya dia yang tuntun. Sampai di tengah kota mulai orang munafik. Nah, inilah satu kesempatan kita untuk memfitnah Islam lagi, memfitnah Rasulullah. 7 lapis langit turun, itu ayat yang membersihkan Siti Aisyah dari segala tuduhan. Nah, ketika beliau wafat atau ketika sakit atau ketika di pembaringan terakhir, ketika di pembaringan terakhir Ibnu Abbas berkunjung, minta izin untuk menjenguk Abdullah bin Abbas. Dia ngomong, dia ragu, ditimbang-timbang dak galak sebenarnya. Ini Ibnu Abbas bukan mahram, lain dengan Ibnu Zubair tadi. Abdullah bin Zubair ponaan dia, ini Ibnu Abbas. Ditimbang-timbang akhirnya ya sudah diterima. Namun didampingi Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman ponaannya. Jadi Abdurrahman itu kakaknya atau adiknya
Abdullah ini jadi ponaannya Abdullah bin Abdurrahman. Ditemani mungkin ditutup ya seperti kita sholat lah. Kemudian ketika duduk sudah mengunjungi dalam pembaringan terakhir dia Siti Aisyah, dia berkata, bergembiralah wahai Ummul Mukminin, antara engkau dan segala kesakitan penderitaan dunia ini dan antara segala kebahagiaan perjumpaan dengan kekasih Nabi Muhammad itu cuman dibatasi oleh nyawa. Ketika nyawamu berpisah dari tubuhmu, engkau akan berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Hilang segala sakit, senang, sudah bahagia. Apa kata Siti Aisyah? Kamu juga, wahai Ibnu Abbas, kamu juga. Kalau kamu meninggal, langsung insya Allah ketemu dengan jumpa Nabi Muhammad. Hilang segala penderitaan dan pahit-pahitnya dunia ini. Dipujilah, ya, kamu adalah paling dicintainya istri Nabi. Ya, paling dicintai. Nabi tidak mencintai kecuali yang baik, yang toyib. Kamu ini orang yang toyib. Kemudian dari 7 lapis langit turun pembersihan dirimu. Ya, ceritanya sudah kita jelaskan tadi. Ya, kemudian kalungmu jatuh. Ya, ketika dalam perjalanan kalungmu jatuh, dalam pencarian itu kisah panjang lebar. Kemudian di tempat yang tidak ada air untuk berwudu, lalu jadilah hukum diberikan oleh Allah hukum tayamum. Berkat kamu wahai Aisyah, kita dapat syariat keringanan tayamum berkat engkau. Gara-gara di perjalanan itu kalungmu jatuh, kalungmu hilang, bercarian, bla 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 bla, akhirnya Allah berikan keringanan tayamum berkat kamu. Kamu ini banyak berkahnya. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan debu yang baik. Ini berkah adalah keringanan untuk seluruh manusia berkat engkau. Demi Allah kamu penuh dengan keberkahan. Apa katanya? Wahai Ibnu Abbas, biarkan aku dengan pujian ini. Janganlah wahai Ibnu Abbas, jangan. Wallahi lawaditu anni kuntu nasyan mansian. Aku lebih suka aku ini dilupakan dan terlupakan. Jadi tidak senang. Tidak dengan populer apa segala macam. Tidak. Aku lebih suka wong tidak tahu, tidak kenal, biasa-biasa. Ya. Beliau meninggal pada malam Selasa, ya, tanggal 17 Ramadan. Jadi ketika beliau Nabi wafat tuh umurnya berapa? 18 tahun. Nabi wafat umurnya 18 tahun. Dia wafat di umur 58 tahun. Jadi 40 tahun selepas Nabi Muhammad meninggal, beliau menyusul 40 tahun. Nabi wafat umur dia 18, dia wafat dalam umur 58. Ada yang bilang 57. Disolati oleh Abu Hurairah. Orang-orang yang sama ahli hadis ini, gudang hadis. Abu Hurairah yang mensolatinya. Hadisnya tadi berapa? 2210. Yang masuk ke kuburannya, yang memampah jenazahnya ponakan-ponakan dia. Anaknya Muhammad dan anaknya Asma. Jadi dia punya dulur namanya Asma, dia punya dulur namanya Muhammad. Mereka lah yang menerima dan menguburkan jenazahnya. Pujian ulama kepada beliau, pujian sahabat-sahabat yang lain. Ada seorang ulama kalau meriwayatkan hadis namanya Marwan. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Aisyah tidak, dari Sayyidatuna Aisyah tidak. Dia pakai kalimat yang indah. Haddatsatni Siddiqah binti Siddiq. Aku meriwayatkan dari Siddiq, orang terpercaya, binti Siddiq, binti orang terpercaya. Habibatu Habibillah, kekasih dari kekasihnya Allah. Jadi kalau dia nak meriwayatkan hadis khusus Siti Aisyah, kalimatnya indah. Aku meriwayatkan dari orang terpercaya, binti orang terpercaya, kekasihnya kekasih Allah. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Itu kalau Marwan ngomong begitu. Atau dia mengatakan, Imam Atha dia mengatakan, beliau adalah orang yang paling ahli fikihnya. Beliau adalah orang yang paling alim dan paling bagus pendapatnya secara umum. Fikihnya, pendapatnya, ilmunya paling cerdik, paling cerdas secara umum, kata Imam Atha. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat juga, apabila ada satu perkara, ada satu masalah, satu kasus, satu hukum yang kami tidak tahu, kami tanya Aisyah. Kami akan dapat keterangannya. Ada masalah apa, masalah kasus yang tidak tahu, tinggal cari Aisyah. Insya Allah dapat jawabannya melalui hadis dari Nabi. 1/4 hukum dapat dari Siti Aisyah. Berkata Imam Zuhri, imam hadis juga, beliau mengatakan, jika ilmunya dan ilmu seluruh istri Nabi, ilmu Aisyah dan seluruh istri Nabi dibandingkan, ditimbang
Jangan, kata dia. Ilmu seluruh wanita. Ilmu seluruh wanita ditimbang dengan bukan ilmu seluruh istri Nabi, seluruh wanita aja kita timbang ilmunya dengan ilmu Siti Aisyah, kita bandingkan, ilmu Siti Aisyah lebih afdal dan lebih hebat dari ilmu mereka semua. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah orang yang dicintai Nabi, kita mendapatkan cintanya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhumah wa tasarrufuna bi tasarrufan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.